bentuknya seperti ular teman-temanku, karena identik kalau tongkat itu mengarah kebanyakan modelnya seperti ular karena dia udah bentuknya seperti ini teman-temanku. Nah ini tongkat Songo Langit, panjangnya juga lumayan. Jadi ini kami sebuah budaya adat istiadat ataupun peninggalan warisan para leluhur kita di masa lampau sangat beraneka ragam macam dari sisi adat dan budayanya. Saudara-saudaraku para pecinta bambu unik senusantara, di kali ini kami khusus akan melakukan satu review tentang bambu unik. Dengan beberapa akan kami tampilkan sebuah tongkat yang akan kami tampilkan di channel kami, channel Bambu Dewata, karena ini adalah sebuah budaya juga di masa lampau maupun adat istiadat di masa lampau. Karena bicara tentang tongkat, teman-temanku para pecinta bambu unik senusantara, adalah sebuah daya atau enggak sebuah kekuatan yang istilahnya bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Baik kita bicara tentang masalah tongkat, itu beraneka ragam macam tradisi-tradisi dan bentuknya yang dia ketahui. Ada juga memakai jenis-jenis tongkat seperti memakai benda logam dengan beraneka ragam macam ukir-ukiran teman-temanku. Sedangkan orang tempo dulu, sejarah-sejarah para kesatria Nusantara zaman dahulu yang dikatakan dengan tongkat kadang-kadang bisa diberikan sebuah senjata teman-temanku di dalamnya. Ada juga diberikan satu ajian-ajian tertentu, mantra-mantra tertentu untuk menambah sisi kekuatannya. Bahkan para wali zaman dahulu kalanya juga seperti Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, dan juga para resi-resi, maharesi, begawan zaman dahulu kalanya juga banyak memakai istilahnya tongkat atau nggak teken kayak orang Jawa bilang. Adapun kalau kita bicara tentang masalah teken ataupun tongkat, itu mengandung makna-makna tertentu dalam kehidupan kita juga sehari-hari teman-temanku. Istilahnya tongkat adalah menandakan kita di suatu ketika kalau kita sudah mencapai titik usia yang sudah mengalami usia tua teman-temanku, tak ubahnya kondisi jasmani kita sudah akan mengalami satu sisi-sisi bentuk kekurangan aktivitas, dan juga kita akan merasakan sudah menjadi orang yang mempunyai daya yang sangat lemah teman-temanku. Dengan adanya tongkat juga menjadi manfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk berjalan kemanapun dia pergi teman-temanku. Nah itu dari sisi manfaat secara fisik yang selama kita kenal dengan bicara tentang tongkat. Tapi kalau kita bicara di kehidupan yang masa lampau dengan sejarah-sejarah di masa lampau, tongkat juga dipakai senjata untuk tempur teman-temanku. Karena tongkat sekalipun juga kadang diberikan satu daya-daya magis tertentu. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tongkat, itu sudah sesuatu yang tidak asing lagi kalau kita hidup di bumi Nusantara teman-temanku. Baik itu dari seorang pemuka agama zaman dahulu kalanya, jauh sebelumnya adanya Hindu, Buddha, dan Islam. Istilahnya orang bilang tuh kepercayaan kapitayan orang-orang zaman dahulu kalanya, juga orang Jawa khususnya, dia juga sering kita jumpai memakai tongkat-tongkat tertentu. Nah, kalau bicara tentang tongkat-tongkat tertentu, ini di sini akan kami kaji kepada teman-temanku bahwa setiap tongkat juga ada mengandung bentuk-bentuk atau enggak tuah-tuah tertentu yang sangat dipercayai atau enggak menjadi mitos bagi para orang-orang Jawa dahulu kalanya maupun seorang Nusantara yang menggeluti di bidang-bidang hal-hal spiritual. Adapun jenis-jenis tongkat yang sering dipakai orang zaman dahulu maupun zaman sekarang yang benar-benar identik dengan budaya-budaya Nusantara adalah seperti tongkat stigi. Kalau kita bicara tentang kayu, ada dia memakai kayu stigi untuk dipakai tongkat. Kadang-kala juga kayu stigi juga mengandung suatu tuah-tuah tertentu. Ada juga memakai kayu tongkat, memakai kayu Dewan Daru, juga kayu Nogosari, Logosari, kayu baradah kalau di Bali namanya istilahnya kayu baradah. Ada sisi warna merahnya warnanya. Dan juga memakai kayu menang dan lain-lainnya. Itu dari sisi kayu-kayu yang
mengandung tuah-tuah tertentu teman-temanku. Tapi kali ini khusus bambu dewata akan membahas dari sisi perburuan kami selama ini menjalani ritual mencari bambu unik. Jadi tongkat yang akan kami tunjukkan pada hari ini adalah tongkat yang berhubungan dengan bambu unik teman-temanku. Sebelum nanti akan kami review atau kami tunjukkan dengan teman-temanku para pecinta bambu unik senusantara, tak lupa pada sore hari ini karena kami kondisi lagi tenang, tidak melakukan suatu pembulangan, jadi kami akan menyapa kepada para teman-temanku, sahabat-sahabatku, para pecinta bambu unik senusantara dimanapun mereka berada. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Salam Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga di kesempatan hari ini kami sedang duduk santai akan mereview satu jenis tongkat dari bambu unik. Pada sore hari ini di saat kami melakukan satu tayangan hal-hal yang berhubungan dengan keunikan dari hobi kami mencari bambu unik. Semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan juga para subscriber dimanapun mereka berada. Karena tanpa kalian juga channel kami tidak akan pernah berarti apa-apa teman-temanku. Jadi tetap kami mengucapkan selalu berterima kasih sebesar-besarnya karena selama ini channel kami bisa berkembang juga atas bantuan dari kalian semuanya. Semoga kalian semuanya para subscriber pada hari ini, para pecinta bambu unik senusantara, semoga selalu kalian diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan apapun yang dikerjakannya senantiasa selalu membawakan kesehatan baik di dunia maupun di akhirat. Oke, kali ini akan kami tunjukkan beberapa review dari tongkat kami sesuai dengan penelusuran kami di rumpun bambu teman-temanku. Adapun akan kami tunjukkan adalah seperti ini teman-temanku. Nah, ini seperti ini. Ini adalah kayak orang bilang itu juga mengarah ke tongkat Songgo Langit namanya teman-temanku. Bentuknya memang sengaja tidak kami ukir ataupun kami bentuk yang aneh-aneh seperti ini. Jadi kami biarkan seperti alamnya seperti ini teman-temanku. Kenapa kami bilang ini ada tongkat Songgo Langit? Karena kalau dibalik seperti ini, dia ruasnya pendek langsung memanjang teman-temanku. Ini dari jenis bambu ori teman-temanku. Kalau bambu ori seperti ini sangat kuat sekali kalau kita dipakai tongkat seperti ini. Bisa dilihat ini, bisa di zoom biar lebih jelas. Nah, seperti ini. Ini kami dapatkan dari bambu ori. Istilahnya namanya pakemnya adalah tongkat Songgo Langit. Nah, seperti ini. Bisa diperhatikan. Nah, ini tongkat Songgo Langit. Ini juga sangat cantik sekali teman-temanku. Ini. Nah, seperti ini. Bentuknya seperti ular teman-temanku. Karena identik kalau tongkat itu mengarah kebanyakan modelnya seperti ular karena dia udah bentuknya seperti ini teman-temanku. Nah, ini tongkat Songgo Langit. Panjangnya juga lumayan. Jadi ini kami sengaja mengumpulkan tongkat seperti ini juga saya anggap nanti di hari tua pasti suatu ketika kita tidak akan pernah muda lagi teman-temanku. Jadi filosofinya juga kita akan menjadi tua, menjadi lemah dengan atas bantuan si tongkat ini, makanya kita nanti akan bisa berjalan kemanapun kita pergi. Semoga dengan filosofi ini juga menjadi makna juga bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu adalah tongkat Songgo Langit seperti ini. Oke. Nah, sekarang akan saya tunjukkan lagi satu tongkat lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Terus yang kedua, ini yang kami dapatkan dari jenis bambu Japanese. Nah, seperti ini. Bambu Japanese. Ini kalau orang tidak mengetahuinya, ini dikira ini pati lili teman-temanku. Bisa di zoom. Karena ada satu cabang kanan kirinya sama. Jadi ini bukan pati lele, tapi ini mengarah ke tumpang sari teman-temanku. Terlihat sepintas kalau dari jauh seperti pati lele, tapi ini tumpang sari. Yang atasnya juga tumpang sari, tapi di sini ada samorosonya ini, ada belahnya. Samoroso, atasnya lagi ini ada tumpang sarinya seperti ini. Jadi tongkat ini adalah mengarah ke pakem Tumpang Sari Sambung Roso. Nah, seperti ini. Pakem Tumpang Sari Sambung Roso karena di sini ada guratan garis di sini. Namanya pakem Tumpang Sari Sambung Roso. Sedangkan Tumpang Sari ini, tongkat kami ini ada
Ada 3 sap teman-temanku. Satu, ini sap pertama, ini yang kedua. Nah ini bisa diperhatikan. Nah ini yang terakhir, ini kecil ini. Nah ini tumpang sarinya seperti ini. Ini juga lumayan unik nih tongkatnya nih. Nah ini pakem tumpang sari sambung rosok. Oke, sekarang akan lagi saya tunjukkan ke review yang ketiga lagi tongkatnya. Nah ini teman-teman, ini saya dapatkan di wilayah Pacet, Mojokerto teman-temanku. Ini juga ada sisi keunikannya, ini mengarah jenis bambu cendani teman-temanku. Bambu cendani. Ini kita lihat dari bawah. Bisa diperhatikan, bisa di zoom. Nah ini. Ini mengarah ke pakem sabdo teman-temanku. Ini sabdo. Nah, seperti ini. Pakem sabdo. Terus atasnya lagi bambu Buddha. Karena tidak ada cabang sama sekali. Terus naik lagi di sini juga bambu Buddha, tidak ada cabangnya sama sekali. Ini juga bambu Buddha, tidak ada cabangnya sama sekali. Ini juga bambu Buddha, tidak ada cabangnya sama sekali. Ini sama juga Buddha. Ini juga Buddha. Tapi ada satu keanehan teman-temanku. Yang ujung paling atas ini mengarah ke Rancang Kecono namanya teman-temanku. Nah ini. Ini mengarah ke Rancang Kecono. Nah, ini. Panjangnya sekalipun juga cukup lumayan, ini kurang lebih sekitar 1,30 meter nih teman-temanku. Ini 1,30 meter. Jadi satu bambu ini ada 3 pakem teman-temanku. Pakem sabdo, bambu Buddha, sama Rancang Kecono. Seperti ini. Lumayan unik juga ini. Kami dapatkan sudah lama teman-temanku, sekitar 6 bulan yang lalu ini. Kami dapatkan ini. Nah, seperti ini. Sangat unik. Dan juga ada sisi kelebihannya kalau bambu cendani. Dia sangat licin dan halus permukaannya kulit bambunya teman-temanku. Ini juga mengarah ke sesuatu yang unik ini teman-temanku. Ini review yang ketiga. Terus ini akan kami tunjukkan lagi. Nah, ini dari bambu Japanese teman-temanku. Bambu Japanese. Ini mengarah ke bambu sabdo. Nah, seperti ini. Bambu Japanese. Dengan nama pakem bambu sabdo. Seperti ini. Nah, ini juga lumayan unik juga ini. Panjangnya. Saya taruh bawah aja nih, takut jatuh teman-temanku. Terus yang ini juga sama, ini cuman bambu cendani tapi cuman bambu Buddha ini. Biasa nih bambu Buddha. Nah ini juga sangat unik, seperti ular, ada combongnya ini. Ada combongnya. Dan juga nih bambunya sangat keras nih teman-teman. Jenis bambu ori. Bentuknya sangat lucu seperti ular. Ini dulu rencana mau saya ukir teman-temanku, tapi nggak jadi saya ukir. Saya biarkan seperti ini aja. Ini ada combongnya ini. Nah, lumayan juga unik nih. Nah, seperti ular. Ini juga sama, ini juga unik. Seperti ini. Nah ini satu lagi saya temukan juga tongkat kendit teman-temanku. Ini bisa diperhatikan, bisa di zoom. Kenditnya sangat sempurna sekali teman-temanku, dan juga ukurannya sangat besar. Ini mengarah ke tongkat bambu kendit. Ukurannya juga sangat lumayan seperti ini. Nah, ini kendit. Dan ini juga ada keunikan nih.
rencana ini yang mau saya buatkan dari perak, mau saya ukir juga ini. Juga sangat lucu ini, unik. Tapi tidak ada nama pakemnya, hanya sebatas antik aja ini kalau menurut saya sendiri. Nah, seperti ini. Oke, teman-temanku, sekiranya hanya segitu dulu review dari kami dari Bambu Channel Dewata. Semoga kajian kami di sore hari ini tentang beberapa koleksi tongkat kami bisa bermanfaat kepada para teman-temanku, para pecinta bambu unik senusantara. Karena biar bagaimanapun lambang sebuah tongkat seperti ini juga memberikan suatu filosofi bagi kehidupan kita sendiri. Karena suatu ketika kalau kita mengalami usia tua, mengalami satu kerapuhan dalam jasmani kita, tidak lupa juga kita membutuhkan satu penopang dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketahuilah teman-temanku, para pecinta bambu unik senusantara, karena kondisi badan kita adalah tidak kekal, badan kita juga akan mengalami usia tua, mengalami sakit dan juga mengalami kematian. Tapi di saat kita mengalami usia tua ataupun menjelang namanya penyakit dan kematian, kita juga tidak lepas namanya suatu fisik akan mengalami satu kelemahan. Di saat fisik kita sudah mulai lemah, tidak bisa berjalan kemana-mana, kadang-kadang kita juga membutuhkan satu tongkat seperti ini, teman-temanku. Nah, dan juga tongkat sekalipun, saya ulangi lagi, kadang-kadang juga sering diidentikan di kehidupan yang lampau bisa dipakai suatu senjata, teman-temanku. Baik itu senjata untuk bertempur, baik itu senjata untuk memberikan satu pagar diri, karena diberikan satu energi kekuatan magis bagi orang-orang Nusantara, dan juga sebagai hiasan, juga sebagai koleksi. Nah, seperti ini. Oke, sekian dulu review dari kami dari Bambu Channel Dewata. Semoga kajian kami di sore hari ini tentang beberapa review koleksi dari kami dari Bambu Dewata dapat berguna dan juga bermanfaat pada teman-teman sekalian di senusantara. Akhir kata, kami selalu tetap mengucapkan salam rahayu, salam sejahtera bagi para teman-temanku pecinta bambu unik senusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.